Hari ini sidang perkara Hasto Kristianto Sekjen PD Perjuangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Persidangan telah berlangsung beberapa lama dan telah banyak saksi yang dipanggil oleh hakim untuk ditengar kesaksiannya di persidangan. Dan yang paling konyol adalah ketika seorang penyidik KPK dihadirkan oleh jaksa penuntut umum KPK hadir sebagai saksi fakta. Saksi fakta itu adalah saksi yang melihat, mengalami langsung, mendengar langsung. Tetapi konyolnya, sang saksi yang disebut oleh KPK sebagai saksi fakta ternyata tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mendengar bahwa Hasto adalah sosok yang menghalang-halangi dan merintangi penyidikan, terutama merintangi, menghalangi upaya pengejaran penangkapan Harun Masiku sampai di PT IKA yang kemudian setelah dari situ kita tidak tahu rimbanya Harun Masiku sampai sekarang di mana. Penyidik yang dihadirkan oleh jaksa bahkan mengatakan yang menghalang-halangi saat itu adalah seorang anggota mantan penyidik KPK. Bukan Hasto Kristianto. Artinya apa? KPK, penyidik KPK telah mengkriminalisasi Hasto Kristianto, menetapkan Hasto menjadi seorang tersangka perintangan penyidikan hanya dengan asumsi, dugaan, dan perasaan. Masa penyidik mengedepankan perasaan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Ini kan konyol namanya. Harusnya dalam penegakan hukum seperti ini, seseorang ditetapkan tersangka harus jelas alat buktinya, tidak bisa menggunakan perasaan sebagai alat bukti. Kalau kita menyimak pernyataan saksi penyidik KPK Rosa, seolah-olah itu kan hanya perasaan dia yang merasa bahwa Hasto lah yang menghalangi, merintangi penyidikan itu. Hasto lah yang berupaya merintangi penangkapan Harun Masiku. Tetapi dia sendiri mengatakan tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak mendengar secara langsung, atau tidak ada secara langsung melihat Hasto menghalangi. Ini adalah sebuah kekejaman yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto. Bahwa hanya bermodal perasaan, dugaan, dan asumsi, KPK berani menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dan menahannya. Ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Hasto Kristianto. Dan penyidik-penyidik KPK, baik KPK sebagai oknum penyidik maupun sebagai lembaga, telah menjadi pelanggar hak asasi manusia. Hak asasi Hasto telah ditabrak oleh lembaga sebesar KPK. Kalau benar ternyata memang ini adalah sebuah order pesanan, kenapa KPK ini tidak sama-sama aja bareng-bareng loncat ke laut bunuh diri? Itu jauh lebih baik daripada negara ini diurus oleh orang-orang seperti AKBP Rosa yang memperalat perasaannya menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dan kesaksian-kesaksian para saksi yang lain. Telah banyak saksi yang dipanggil termasuk Wahyu Setiawan, penerima suap pada saat itu yang telah menjalani vonis dan inkrah, menyatakan uang yang dia terima itu bukan dari Hasto. Meskipun ada komunikasi dengan Hasto atau dengan orang-orang Hasto, tetapi sumber uangnya bukan dari Hasto Kristianto tetapi dari Harun Masiku. Jadi kenapa Hasto dituduh melakukan penyuapan? Apa dasarnya? Ya, ini kembali bahwa penyidik KPK tampaknya berasumsi menggunakan perasaannya, ini uang dari Hasto. Dia suruh Harun Masiku menyerahkan. Tidak boleh kita menghukum orang yang tidak jelas bukti-bukti nyatanya. Peradilan kita, hukum kita menganut lebih baik membebaskan 1000 tersangka menghukum satu orang yang tidak bersalah. Lebih baik kita membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Tampaknya ini dilupakan dan diabaikan oleh para penyidik KPK karena ambisi yang ditanamkan di jantung mereka oleh sebuah kekuatan. Siapa yang pemilik kekuatan ini yang bisa menyetir mereka? Telunjuk banyak telah menunjuk oknum penguasa pada saat itu. Jadi saya berpikir bahwa
kalau hakim ini semuanya waras dan melihat fakta-fakta persidangan, maka Hasto harus bebas dan dipastikan bebas. Karena tidak ada keterangan saksi maupun barang bukti dan alat bukti yang menunjukkan bahwa Hasto memberikan uang suap, Hasto mengarintangi penyidikan. Tidak ada, tidak bisa dibuktikan oleh penuntut. Maka Hasto harus bebas. Kita mendoakan para hakim yang menyidangkan perkara ini supaya diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memutus bahwa Hasto Kristianto dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan secara murni, dan nama baiknya harus dipulihkan. Ini adalah harapan kita supaya peradilan di negara ini tegak, supaya dunia hakim ini tidak semakin buruk, karena benar-benar buruk belakangan ini akibat menerima suap di mana-mana. Oke, salam dari saya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi teman-teman sekalian tentang perkembangan sidang Hasto Kristianto. Mari doakan Mas Hasto supaya kuat menjalani ujian dan cobaan yang telah ditimpakan kepadanya oleh kezoliman-kezoliman manusia-manusia yang bernaung di bawah lembaga KPK.